NIM 857514211. Saya adalah mahasiswa jurusan PGSD UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan menampilkan sebuah tayangan video untuk memenuhi tugas praktikum 1 sesi 3 mata kuliah PDGK 4107 praktikum IPA di SD. Selamat menyaksikan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi, atau makhluk hidup ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Lingkungan berubah menjadi kotor atau rusak akibat aktivitas manusia maupun alam, sehingga membahayakan makhluk hidup. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan adalah neraca, deterjen, pengaduk dan tusuk sate, bawang merah, kemudian botol 500 ml, botol 1000 ml, air PDAM, cup 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3%, dan juga cup PDAM. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menimbang deterjen sebanyak 1 gram dengan menggunakan neraca akrilik yang sudah kita persiapkan. Kemudian tuangkan air PDAM ke dalam botol 1000 ml sebanyak 1000 ml penuh. Lalu campurkan deterjen 1 gram tadi ke dalam cup botol 1000 ml. Aduk terus deterjen yang sudah dicampurkan ke dalam air 1000 ml hingga deterjen larut dan tercampur rata dengan air PDAM. Tuangkan air deterjen 1000 ml ini ke dalam botol yang berisi cup 500 ml. Setelah itu, pindahkan air deterjen 500 ml ke dalam cup berlabelkan 100%. Tuangkan kembali sisa air 500 ml tadi ke dalam cup 1000 ml, kemudian tambahkan air hingga terisi penuh sebanyak 1000 ml kembali. Tuangkan kembali air deterjen pada botol 1000 ml ke dalam botol 500 ml. Lalu tuangkan air deterjen tersebut pada cup berlabelkan 50%. Tuangkan kembali sisa air pada botol 500 ml ke dalam botol 1000 ml, kemudian tambahkan air PDAM hingga terisi 1000 ml penuh. Tuangkan kembali air campuran deterjen dari botol 1000 ml ke dalam botol 500 ml. Kemudian pindahkan ke dalam cup berlabelkan 25%. Tuangkan sisa air deterjen pada botol 500 ml ke dalam botol 1000 ml untuk kemudian ditambahkan air PDAM sebanyak 1 liter penuh lagi. Pindahkan air deterjen dari botol 1000 ml ke dalam botol 500 ml lagi. Tuangkan air deterjen 500 ml tersebut ke dalam label yang bertuliskan 12,550%. Tuangkan kembali sisa air deterjen pada botol 500 ml ke dalam botol 1000 ml. Kemudian tambahkan kembali air hingga terisi penuh sebanyak 1000 ml. Pindahkan air deterjen dalam wadah 1000 ml ke dalam botol 500 ml kembali. Lalu pindahkan air deterjen ke dalam cup berlabelkan 6,25%. Tuangkan kembali sisa air pada botol 500 ml ke dalam botol 1000 ml, lalu kemudian tambahkan air hingga penuh kembali sebanyak 1000 ml. Tuangkan kembali air deterjen pada botol 500 ml. Lalu pindahkan
air deterjen pada botol 500 ml ke dalam cup berlabelkan 3,10%. Terakhir, tuangkan air tanpa campuran deterjen ke dalam cup berlabelkan PDAM. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan bawang merah dengan posisi calon akar primordial terletak di bawah hingga menyentuh larutan deterjen dan air PDAM. Lalu kita akan amati pertumbuhan akarnya sampai 72 jam. Setelah 72 jam, kita akan lihat hasilnya pada akar bawang merah. Pada kontrol 100%, panjang akar bawang merah sekitar 2 mm. Lalu pada cup 50% ada panjangnya sama sekitar 2 mm. Pada cup 3 mm ada pertumbuhan akar sekitar 3 mm. Sementara pada cup 12,5% ada pertumbuhan akar sekitar 3 mm. Pada cup 6,25% ada pertumbuhan akar bawang sekitar 4 mm. Pada cup berlabelkan 3,10% tumbuh akar bawang merah sekitar 5 mm. Dan pada cup PDAM untuk label kontrol ada pertumbuhan akar bawang merah sepanjang 3 cm. Kesimpulannya adalah konsentrasi deterjen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Semakin rendah konsentrasi deterjen atau air lebih jernih, semakin subur pertumbuhan akar bawang merah. Sebaliknya, konsentrasi deterjen yang tinggi akan menghambat atau menghentikan pertumbuhan akar, menunjukkan bahwa bahan kimia dalam deterjen bersifat toksik. Hasil praktikum ini menegaskan bahwa pencemaran lingkungan oleh limbah deterjen secara nyata berdampak negatif pada kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisme hidup, seperti pada tanaman bawang merah.